Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang sang penyingkap takdir peradaban dari kebijaksanaan seorang Ibnu Khaldun. Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah negara yang begitu berjaya bisa hancur dalam semalam? Mengapa dinasti-dinasti besar di masa lalu hilang di telan bumi, meninggalkan puing-puing yang membisu? Pada abad ke-14, di tengah hiruk-pikuk kehancuran kekhalifahan dan wabah maut hitam yang melanda dunia, seorang pria duduk menyendiri di sebuah benteng terpencil di Aljazair, Qalat Ibnu Salama alias Ibnu Khaldun. Beliau bukan sekedar saksi sejarah, beliau adalah orang yang berhasil membedah anatomi peradaban. Di saat orang lain hanya mencatat nama raja dan tanggal peperangan, Ibnu Khaldun bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Apa hukum tersembunyi yang menggerakkan nasib manusia? Dari perenungan inilah lahir mahakarya Muqaddimah, sebuah buku yang ratusan tahun kemudian membuat dunia barat mengakuinya sebagai bapak sosiologi dan sejarah modern. Ibnu Khaldun menemukan sebuah konsep kunci yang ia sebut sebagai asabiyah. Secara sederhana, asabiyah adalah ikatan sosial, solidaritas, atau spirit kelompok. Ibnu Khaldun mengamati bahwa sebuah bangsa bermula dari kelompok kecil yang memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Mereka hidup sederhana, bekerja keras, dan saling melindungi. Kekuatan mental dan solidaritas inilah yang membuat mereka mampu menaklukkan tantangan dan mendirikan sebuah peradaban atau negara yang megah. Namun, disinilah letak ironisnya. Ibnu Khaldun memperingatkan bahwa kejayaan justru seringkali menjadi awal dari kehancuran. Ketika sebuah bangsa sudah mencapai puncak kemakmuran, mereka mulai terlena. Mereka mulai hidup mewah, bersikap individualistis, dan sangat egois. Ikatan asabiyah itu mulai melonggar. Mereka tidak lagi peduli kepada nasib sesama, melainkan hanya pada kenyamanan masing-masing pribadi. Ibnu Khaldun mengajarkan kita satu pelajaran pahit. Sesuatu yang membangun peradaban adalah kerja keras dan kebersamaan, namun yang meruntuhkannya adalah kemalasan yang lahir dari kemewahan. Salah satu teori Ibnu Khaldun yang paling relevan untuk dunia modern adalah siklus 5 tahap peradaban. Ibnu Khaldun membagi usia sebuah negara seperti usia manusia. Tahap pertama adalah tahap penaklukan, di mana generasi pertama yang tangguh dan penuh perjuangan. Tahap kedua adalah pembangunan, di mana generasi inilah yang membangun institusi dan hukum pada suatu negara. Tahap ketiga adalah tahap puncak. Ini adalah masa keemasan, di mana seni dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Di tahap keempat adalah tahap peniruan, di mana generasi yang hanya menikmati hasil tanpa tahu cara berjuang. Mereka hanya meniru gaya hidup nenek moyangnya. Di tahap kelima adalah fase keruntuhan, masa di mana moral mulai merosot, korupsi makin merajalela, dan solidaritas hilang sama sekali. Ibnu Khaldun melihat sejarah bukan sebagai garis lurus yang selalu naik, melainkan sebuah lingkaran. Pelajaran ini sangat menampar kita di era digital saat ini. Apakah kita saat ini sedang membangun atau kita sedang berada di tahap menikmati yang akan membawa kita pada fase penurunan? Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa sejarah tidak pernah berbohong. Ia selalu berulang bagi mereka yang menolak untuk belajar. Bagi Ibnu Khaldun, kecerdasan intelektual tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Ibnu Khaldun adalah seorang muslim yang taat, seorang hakim atau qadi dan penghafal Al-Quran.
Baginya, memahami hukum alam dan sosiologi adalah cara untuk memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pendidikan, namun bukan sekedar menghafal. Ia mengkritik metode pendidikan yang terlalu keras atau hanya fokus pada teori tanpa praktik. Ibnu Khaldun percaya bahwa ilmu pengetahuan harus bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Di masa tuanya, dia bertemu dengan penakluk besar, Timur Leng. Di tenda perang, ia tidak gentar. Dia justru menunjukkan kecerdasan diplomasi yang luar biasa, membuktikan bahwa seorang intelektual muslim harus memiliki keberanian untuk berdiri di depan penguasa demi menjaga kebenaran. Ibnu Khaldun telah tiada lebih dari 6 abad yang lalu, namun suaranya masih bergema. Beliau berpesan kepada kita semua, geografi menentukan karakter, ekonomi menentukan perilaku, tapi solidaritas menentukan masa depan. Inspirasi Ibnu Khaldun bagi kita hari ini adalah panggilan untuk tidak menjadi generasi yang manja. Dia memanggil kita semua untuk kembali memperkuat ikatan sosial, membuang sifat individualisme yang berlebihan, dan selalu sadar akan posisi kita dalam roda sejarah. Karena pada akhirnya, bukan teknologi atau emas yang membuat sebuah bangsa akan abadi, melainkan karakter dan persatuan orang-orang di dalam negara itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.